Anda kembali di iNews Malam, pemirsa. Jelang sidang pembacaan putusan sengketa Pilpres 2024, penjagaan di gedung Mahkamah Konstitusi mulai diperketat. TNI dan Polri menurunkan ribuan personel yang bersiaga di sekitar gedung Mahkamah Konstitusi hingga 22 April 2024. Sebanyak 3.600 personel gabungan TNI dan Polri diturunkan untuk mengamankan pembacaan putusan sengketa pemilihan Presiden 2024 di Mahkamah Konstitusi Jakarta. Selain mengamankan putusan sidang sengketa Pilpres 2024, personil gabungan juga akan mengamankan unjuk rasa di MK dan Patung Kuda Jakarta. Rekayasa lalu lintas juga akan diberlakukan, terutama jalur yang menuju ke gedung MK. Rencananya, sidang pembacaan putusan sengketa Pilpres 2024 akan digelar besok mulai pukul 9 pagi. Terdapat 2 putusan sidang yang akan dibacakan oleh MK, yakni permohonan dari Timnas Amin dan juga tim hukum Ganjar Mahfud. Keduanya akan dibacakan dalam ruangan yang sama. Tentu harus ada putusan yang besok diucapkan. Tadi banyak yang tanya apakah RPH masih digelar sampai sore ini masih. Mudah-mudahan sebelum waktu persidangan kita sudah siap putusan untuk diucapkan. Yang kedua soal teknis persidangan besok. Seperti yang pernah saya sampaikan, kita sudah mengirimkan panggilan hari Jumat kemarin kepada seluruh pihak, pemohon 1-2, termohon pihak terkait, kemudian pemberi keterangan sudah, dan hari ini sudah juga dikonfirmasi. Memang ada yang belum konfirmasi, tapi sebagian besar sudah. Mekanismenya seperti sidang sebelumnya, kita memberikan kuota kursi untuk masing-masing pihak itu 14 kursi, termasuk kalau sekiranya prinsipal itu hadir gitu ya. Kemudian soal pengamanan, saya kira juga kita selalu koordinasi dengan teman-teman kepolisian. Ada layer-layernya pengamanan itu, mulai dari seputaran akses jalan menuju ke MK, kemudian di sekitaran gedung MK, termasuk juga di ruang sidang. Tapi seperti apa detailnya tentu saya tidak bisa sampaikan, tapi yang pasti kita ingin memastikan bahwa besok sidang itu dapat dilaksanakan dengan lancar, tanpa gangguan, tertib. Sementara itu, Guru Besar dan Sivitas Akademika UGM Yogyakarta menggelar aksi kawal putusan sidang MK. Aksi bertajuk Kartini Bangkit digelar di Gedung Balairung Universitas Gadjah Mada. Peserta aksi menyebut aksi digelar sebagai bentuk dukungan moral kepada para hakim MK. Mereka berharap Mahkamah Konstitusi sebagai benteng terakhir keadilan bisa memutus perkara Pilpres sesuai dengan adil tanpa ada intervensi dari pihak lain. Kemana arah pembangunan bangsa ini sangat ditentukan oleh putusan Mahkamah Konstitusi yang akan dibacakan besok pada hari Senin 22 April 2024. Dari Yogyakarta, kami berharap Mahkamah Konstitusi sebagai benteng terakhir keadilan agar menggunakan nurani, akal sehat, dan kewenangan yang dimilikinya untuk mengambil keputusan berkeadilan demi menjaga demokrasi dan amanah konstitusi untuk kesejahteraan generasi sekarang dan yang akan datang. Dari Balairung Universitas Gadjah Mada, kami melontarkan bola salju keadilan dan kebenaran agar serumit apapun jalurnya, keadilan dan kebenaran itu dapat berlaku. Berbagai upaya telah dilakukan, acara telah dihelat, perjuangan telah dikobarkan. Semoga hasil akhir tidak mengingkari. Senin 22 April 2024, Mahkamah Konstitusi akan membacakan putusan perkara sengketa Pilpres 2024. Seluruh ahli dan saksi, baik dari pihak Anies Muhaimin dan pihak Ganjar Mahfud telah hadir memberikan keterangan.
Tak hanya itu, untuk pertama kalinya dalam sejarah, Mahkamah Konstitusi menghadirkan 4 orang menteri di muka persidangan. Mereka adalah Menko PMK Muhadjir Effendi, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Risma Harini. Pembacaan putusan menjadi momentum yang paling dinanti. Apakah Mahkamah Konstitusi berani membuat gebrakan lewat putusannya? Ataukah lagi-lagi palu hakim patah dalam mengambil keputusan nanti? Mahkamah Konstitusi diprediksi memiliki beberapa opsi dalam memutuskan perkara sengketa Pilpres 2024. Opsi pertama, MK akan menolak seluruh permohonan pihak Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud dengan beberapa catatan perbaikan yang akan berlaku pada Pilpres selanjutnya. Putusan ini otomatis membuat pasangan Prabowo Gibran menang Pilpres secara sah. Opsi kedua, MK akan mengabulkan seluruh permohonan pihak Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud dan mendiskualifikasi pasangan Prabowo Gibran. Hal ini memungkinkan pemungutan suara ulang dilakukan dengan kandidat hanya diikuti oleh Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud saja. Opsi ketiga, MK hanya mendiskualifikasi Gibran Raka Buming Raka. Hal ini otomatis membuat Prabowo ganti cawapres baru dalam pemungutan suara ulang. Namun opsi ini diprediksi sulit dilakukan karena akan berimbas pada perpanjangan masa jabatan Jokowi jika pemilu ulang berlangsung 2 putaran. Opsi keempat, MK akan mendiskualifikasi Gibran, namun Prabowo tetap sah dan dilantik jadi presiden. Hal ini otomatis membuat posisi Wapres akan ditentukan oleh MPR sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 soal kekosongan kekuasaan. Namun hal ini diduga juga sulit dilakukan karena bisa timbulkan gejolak sosial politik. Putusan yang akan dibuat oleh Mahkamah Konstitusi menjadi pertaruhan seluruh hakim untuk mengembalikan marwah Mahkamah Konstitusi. Integritas para hakim diuji di tengah sorotan dan gempuran keraguan publik atas kinerja Mahkamah pada pemilu 2024 ini. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.